Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk terus dibangun oleh firman-Mu. Kami rindu terus untuk firman-Mu menasehati hidup kami. Berilah kami hikmat dalam mengerti apa kata firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami semua, baik kami yang berkata-kata bahkan kami yang mendengarkannya. Biarlah firman-Mu menjadi tempat di dalam kehidupan kami. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan, Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-37. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sungguh dikatakan berbahagia setiap kita membaca mendengarkan apa kata firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, hidup di dalam firman, mendengarkan firman, itulah hal yang penting di dalam kehidupan setiap orang percaya. Tidak ada satu orang pun yang dapat berkata kalau dia tidak membutuhkan firman dalam hidupnya. Tapi bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, firman itu adalah kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, tidak heran kalau ada orang Kristen yang tidak suka mendengarkan firman, tidak suka dinasehati oleh firman, tidak mau ditegur oleh firman. Pasti orang itu hidupnya penuh dengan masalah. Tapi sebaliknya, orang yang mau hidupnya itu dibentuk, dibangun, ditegur, dinasehati oleh firman, pasti hidupnya itu akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Nah, oleh karena itu firman Tuhan berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa ketika kita mau mengalami satu kehidupan di dalam hidup kita, hanya firman yang bisa membawa kehidupan bagi setiap kita. Kehidupan yang dimaksudkan di sini adalah suatu kehidupan Zoe, di mana kehidupan yang berasal dari Allah, kehidupan yang Allah berikan bagi setiap kita. Nah, kalau kita mendengarkan firman, kita menerima firman itu dalam hidup kita, itu berarti bahwa kita menerima satu kehidupan yang baru dalam hidup kita. Dan sudah pasti kehidupan yang lama akan pergi, meninggalkan kehidupan kita. Nah, kalau orang Kristen mendengarkan firman tetapi dia tidak mau menerima firman, maka tidak heran hidupnya itu tidak akan pernah mengalami perubahan. Hidupnya akan begitu saja. Tapi kalau dia menerima firman, maka pasti hidupnya itu akan mengalami perubahan demi perubahan. Dan bukan saja itu, kekuatan demi kekuatan akan ia alami dalam kehidupannya. Belajar dari kisah Paulus. Kenapa Paulus dia bisa bersaksi kepada jemaat di Filipi? Dia mengajak mereka secara tidak langsung melihat akan kehidupannya, melihat apa yang telah dikerjakan firman di dalam kehidupannya yang membuat dia bisa berdiri teguh di dalam kebenaran. Makanya ayat yang ke-27 Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi artinya Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Filipi, kalau firman itu terus ada di dalam hidup mereka, mereka membangun hidup mereka terus dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka mereka akan memiliki iman yang bukan berasal dari apa yang mereka miliki, tapi iman yang berasal dari berita Injil yang mereka dengarkan. Nah, iman yang timbul dari berita Injil itulah yang membuat mereka bisa berdiri teguh di tengah-tengah persoalan, tantangan kehidupan yang mereka alami. Nah, oleh karena itu Paulus juga katakan pada ayatnya yang ke-28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Banyak orang melihat bahwa hidup hanya mendengarkan firman, mendengarkan firman, apa gunanya? Tetapi saya katakan,
orang yang terus mendengarkan firman, membangun hidupnya di dalam firman, itu merupakan satu tanda keselamatan bagi dirinya. Mengapa itu menjadi satu tanda keselamatan? Karena kalau firman itu tersingkap bagi setiap orang, maka apa yang disingkapkan oleh firman itu membuat orang itu bisa mampu berdiri teguh di tengah-tengah hidupnya. Dia dapat melawan setiap siasat iblis yang terjadi di dalam kehidupannya. Tapi kalau orang yang melihat firman itu, ngapain dengar firman terus, untuk apa dengar firman terus, tidak ada gunanya. Lebih baik kita bekerja, lebih baik kita melakukan aktivitas. Saya katakan orang itu tidak mengerti apa kuasa dari firman itu sendiri. Nah, oleh karena itu saudara, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, saat engkau mendengarkan firman, itu adalah berkat luar biasa di dalam kehidupanmu. Bangun hidupmu terus dengan firman. Mungkin orang lain melihat engkau seolah-olah tidak ada punya pekerjaan karena engkau terus memberi hidupmu dibangun oleh firman. Tapi saya ingin katakan dan ingatkan kepada saudara, di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang jahat, hanya firmanlah yang bisa memberikan kemampuan bagi saudara untuk berdiri teguh di tengah-tengah tantangan dan persoalan yang ada. Nah, oleh karena itu, biarkanlah firman terus bekerja hebat di dalam kehidupan setiap kita. Ayatnya yang ke-29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Penderitaan yang dimaksudkan di sini adalah bukan saudara dan saya mendengarkan firman terus kita menderita, dipukul, dianiaya, tidak, pemirsa Klavos yang berbahagia. Tapi yang dimaksudkan dengan menderita di sini adalah ketika kita membiarkan firman itu bekerja dalam hidup kita, banyak hal kedagingan dalam hidup kita yang harus dibersihkan oleh firman. Banyak hal kedagingan dalam hidup kita yang harus dipotong oleh firman, dikeluarkan oleh firman melalui kehidupan kita. Nah, terkadang orang kalau sudah terbiasa dengan hal-hal yang dia lakukan, dan itu mungkin hal buruk dia lakukan dalam hidupnya, dan itu kalau dibersihkan oleh firman, itu bukan sesuatu yang mudah. Pasti itu sangat menyakitkan baginya. Tetapi kalau kita biarkan firman, kita terus biarkan firman bekerja hebat dalam hidup kita, membersihkan apa yang bukan berasal dari Tuhan itu keluar dari hidup kita, maka saya percaya ketika bagasi-bagasi kita yang buruk itu keluar, itu tidak ada di dalam hidup kita, maka itu akan mendatangkan satu sukacita bagi kita. Itu yang dimaksudkan dengan penderitaan. Oleh karena itu saudara, bagi setiap kita, saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, kita tidak saja percaya kepada Kristus, tapi Alkitab katakan kita juga diberikan untuk menderita untuk Dia. Jadi menderita untuk Tuhan, hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kalau saudara sudah biasa hidup dengan keinginanmu, ketika engkau mau hidup seperti keinginan Tuhan, bukankah itu satu hal yang menderita? Karena engkau harus melepaskan apa yang menjadi keinginanmu. Tapi ingat, itu akan membawa sukacita bagi hidup saudara. Ayatnya yang ke-30, Paulus katakan, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan sekarang yang kamu dengar tentang aku. Artinya Paulus mau katakan kepada jemaat di Filipi, apa yang pernah kamu dengar tentang aku, sekarang kamu melihat apa yang telah dikerjakan firman dalam hidupku. Nah, inilah yang Paulus mau mengajak jemaat di Filipi, supaya di tengah-tengah situasi, keadaan, kondisi apapun yang mereka alami, mereka bisa hidup beriman kepada Tuhan. Karena apa? Kuasa Injil yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Mari pemirsa Klavos, firman ini bukan saja untuk jemaat di Filipi, tapi juga bagi setiap saudara dan saya. Hari-hari ini, marilah kita belajar terus bangun hidup kita di dalam firman. Kita bangun kehidupan kita, membangun roh kita semakin hidup dekat dengan Tuhan. Roh kita harus dibangun limpah dengan firman Tuhan, sehingga kita memiliki mata rohani yang tajam untuk bisa melihat segala pekerjaan iblis, dan kita bisa mengalahkan pekerjaan-pekerjaan iblis itu. Jangan izinkan situasi keadaan membuat engkau lemah, jangan izinkan situasi keadaan membuat engkau berputus asa. Tapi biarlah firman Tuhan terus menjadi fokusmu, membuat sehingga engkau mampu berdiri di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua agar kami diajarkan terus untuk bagaimana kami hidup di dalam firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami agar kami dimampukan untuk rindu mendengarkan firman, melakukan firman di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu hanya firman-Mu yang bisa memberikan kehidupan bagi setiap kami.
Biarlah setiap pemirsa Klavos yang mendengarkan firman Tuhan, hidup mereka diberkati, hidup mereka diubah sesuai dengan firman-firman yang terus mereka dengarkan dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa. Inilah kami, inilah doa kami, inilah syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.